jelas ya, karena kalau umpamanya perusahaan dengan citra atau image yang baik, kan PR mencoba untuk mempertahankan image yang baik. Dengan adanya citra yang baik, konsumen akan ngehnya tuh, oh ternyata Indosat tuh kalau ngelayanin pembeli baik loh ya, jadi suka deh pelayanannya gitu, daripada misalnya IM3 misalnya Telkom atau yang lain misalnya seperti itu gitu ya. Lanjut. Oke. Terus alat-alat marketing public relation meliputi publikasi, event, berita, pidato, kegiatan pelayanan masyarakat, dan media identitas. Efektivitas marketing public relation menurut Kotler dapat diukur dengan 3 hal berikut: exposure, perubahan kesadaran atau pemahaman atau sikap, kontribusi penjualan, dan laba. Ini belum jelas Kak yang ini. Oh, belum ya. Jadi ada beberapa ada itu apa itu? Itu apa itu? Itu halaman berapa ya? Exposure. Itu halaman yang fungsi tadi kan halaman 875. Yang ini halaman berapa? Jadi kalau umpamanya alat-alat efektivitas dapat diukur dalam 3 hal. Mana sih? Halaman berapa ya Mbak Grace? Itu kayaknya yang exposure itu nggak ada, soalnya saya ambil dari rangkuman yang paling belakang itu. Pantesan. Ya, itu. Oh iya, exposure saya jelasin ini ya, off the record. Jadi efektivitas marketing public relation itu emang kalau menurut Kotler ada 3. Itu exposure itu membuka diri, exposure kan membuka atau mengekspos. Ini berarti kan PR kan tujuannya kenapa efektif, karena dia berusaha untuk mengekspos atau membuka diri kepada pihak luar gitu. Jadi kayak branding, kayak meluncurkan image keluar. Gimana sih image atau citra perusahaan seperti itu. Jadi disitulah keefektivitasan yang di aspek exposure. Terus perubahan kesadaran atau pemahaman atau sikap. MPR disingkat juga ya. Marketing PR relations itu juga berperan dalam mengubah kesadaran atau pemahaman sikap. Misalnya kalau umpamanya suatu perusahaan mempunyai PR yang bagus, otomatis dalam dia umpamanya mengklarifikasi suatu masalah, misalnya kayak Indomie kemarin, masalah yang ada kasus babi, terus habis itu pada saat itu ada konferensi pers dan pihak dari public relation menjelaskan bahwa ternyata Indomie seperti ini dengan sikap yang bagus atau kejelasan yang tepat, umpamanya bukti-bukti kayak gitu, data-data yang ada. Nah itu juga mempengaruhi perubahan kesadaran atau sikap konsumen yang pertamanya ngerasa rancu atau ragu terhadap Indomie, jadi berbalik misalnya seperti itu, atau jadi berkurang tingkat keraguannya karena ada sikap dari PR atau klarifikasi yang bagus dengan data-data tersebut misalnya seperti itu. Terus ada kontribusi, kenapa efektif, karena ada kontribusi penjualan dan laba. Ini di sini karena ya jelas ya kontribusi penjualan dan laba, karena dengan PR yang bagus dia berkontribusi dalam gimana perusahaan jual
keluar kayak gitu dan menghasilkan laba yang diinginkan, misalnya seperti itu. Jelas ya? Lanjut. Ya. Terus marketing public relation memiliki dua peran utama yang dimainkan dalam program komunikasi perusahaan. Peran yang pertama, peran tradisional dalam menciptakan keinginan baik dan menstimulasi perhatian dan kepentingan antara perusahaan dan beragam stakeholders utama. Yang kedua, peran PR adalah mendukung pemasaran produk dan jasa perusahaan. Iya, jelas ya. Jelas banget ini ya. Ada pertanyaan teman-teman masih di situ atau pada tidur lagi? Absen dulu Kak. Absen. Oh, udah selesai. Thank you Mbak Grace. Hadir. Oh, absen dulu ini, belum di absen. Ayo yang belum dateng, yang nggak kelihatan, saya absen loh. Absennya di akhir seru ya kayaknya. Bentar ya, saya absen ya. Oh ya, videonya gimana teman-teman? Gimana sih absen? Videonya gimana teman-teman? Sudah ada perkembangan? Ada yang bisa di-share atau dibantu? Mbak Ana ya ketuanya ya, yang ordinary video ya. Ayo, ada siapa yang nggak datang nih? Kontak. Siapa yang nggak datang? Siapa yang masih di situ? Hayo. Oh, iya Mbak Ana, gimana videonya? Oh ya Mbak Kania, Mbak Ana ya. Mbak Ana. Mbak Grace. Mbak Zia, nggak kelihatan ya? Minggu depan bisa. Deadline-nya saya undurin deh tanggal 28. Bagaimana? Untuk video, terus yang untuk soal tugas akhir simulasi itu juga saya uploadnya minggu depan ya, terus paling lambat juga diposting ke Facebook atau ke message saya, di message aja di yang tugas akhir. Nanti kan saya belum posting, kayaknya minggu depan saya posting, nanti deadline-nya juga tanggal 28 aja, nanti dikirim ke message saya Facebook ya, jangan diposting ke Pondok Ilkom ya, nanti ganggu yang lain soalnya kalau posting. Tapi kalau soalnya saya posting, nanti saya posting ke Pondok Ilkom. Terus yang videonya nanti kalau udah jadi, kalau bisa upload ke YouTube, diupload ke YouTube, kalau enggak diupload ke Pondok Ilkom. Tapi kalau kayaknya enggak kuat kalau umpamanya lebih dari kalau video, jadinya lebih baik di YouTube nanti atau ke email saya. Kalau enggak bisa, tapi bisa ya upload ke YouTube ya. Bisa kan ya? Masih pada di situ? Gitu aja. Ada pertanyaan lain? Ada pertanyaan? Enggak? Masih di situ semua? Oh bisa. Oke, gitu ya. Nanti besok Jumat, hari Kamisnya hari Kamisnya saya bentar, koneksinya putus. Untuk